eh, mengkondisikan hati, pikiran, dan fisik kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan di antara persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah menyiapkan mental kita ya. Karena orang kalau nggak berpuasa, dia nggak sarapan, otaknya itu nggak menyuruh lambungnya untuk bersiap. Jika jam 9, jam 10 udah lapar. Itu berbeda halnya dengan kalau dia menyiapkan dirinya ketika berniat sebelum subuh dan melakukan sahur. Itu otaknya udah disetting. Nanti wahai lambung dikirimi makanannya itu nanti nunggu maghrib. Nah, perintah itu akan diterima dengan baik dan ini akan menyiapkan fisiknya, hatinya dan pikirannya untuk menghadapi terutama hari pertama Ramadan. Hari pertama Ramadan itu biasanya berat. Karena tubuh itu punya siklus biologis. Jam berapa dia minta makan, bahkan jam berapa buang air besar, itu sudah jadi siklus. Jam berapa dia bangun itu ada siklusnya. Dan kalau kita mentadaburi bagaimana tubuh kita itu luar biasa sekali, ada sistem pencernaan, ada sistem rangka, ada sistem pernafasan, ada sistem darah, peredaran darahnya. Itu semua Allah sudah atur ya agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas satu ayat yang oleh para ulama dahulu, ini Allah mengumpulkan ayat-ayat kesehatan itu di setengah dari ayat ini. Yaitu kulu washrobu wala tusrifu. Sebagai prolog ya, sebagai pendahuluan. Apa masalah kita sebagai orang modern? Salah satu masalah besar yang dihadapi manusia modern adalah greed. Apa itu greed? Tamak, sifat tamak. Kita nggak bisa bilang enough is enough. Cukup itu cukup. Salah satu ukurannya banyak berita itu bahwa jumlah makanan yang dibuang per hari itu nilainya sangat fantastis. Saya pernah beli majalah National Geographic khusus membahas berapa besar makanan yang dibuang manusia dalam satu hari. Yang seandainya itu dibagikan kepada mereka yang kelaparan, itu sudah sangat cukup. Apabila negara-negara atau masyarakat yang berlebih makanannya dibagi ke mereka yang membutuhkan, itu sudah mencukupi. Dan ada satu sifat ya, yang itu apabila ada dalam diri kita, sifat itu akan membuat hidup kita lebih bahagia. Dan surat Al-A'raf itu bicara tentang itu. Kalau tadi di ayat yang pertama, di ayat yang kedua disebutkan kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika kharajum minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Atau di surat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, dan tidaklah Quran ini turunkan kepadamu untuk membuatmu susah. Ayat ini yang buat Umar bin Khattab itu tersentak jiwanya dan dia berpikir hidayah masuk dalam dirinya dan dia bersyahadat. Ayat Toha tadi dibacakan oleh adiknya dan dia mendengarnya dan dia tersentuh. Karena ada sebagian kita umat Islam ini yang kalau dia beranggapan kembali kepada Al-Quran, menjalankan aturannya, itu akan bikin susah hidupnya. Kalau dia mengikuti apa kata Quran dalam menjadi panduan hidupnya akan mengalami banyak kesulitan. Satu soal greed tadi, tamak. Orang diberi satu, itu minta dua. Dikasih dua, minta tiga, dan seterusnya. Dan kalau kita baca berita tentang koruptor itu, kita kalau baca beritanya itu heran itu ya. Herannya dia itu gajinya udah 2 digit. Mungkin ada yang penghasilan bulannya udah 3 digit. Tapi masih mencari uang miliaran. Yang konon ada
berapa ratusan T itu yang nggak jelas begitu. Itu apa yang mendorongnya? Kalau bukan sifat tamak. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yuqa, yuqa ini fi'il mudhari', fi'ilnya majhul. Terjaga jiwanya, wa may yuqa syuhha nafsihi, kekikiran. Dari siapa yang dalam jiwanya itu terjaga dari kekikiran, fa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang itulah yang akan bahagia, akan muflih, akan beruntung. Jadi ada hubungan antara tamak dan kikir. Orang yang tamak umumnya kikir. Orang yang kikir itu pasangannya tamak. Nah ini, kan daripada dibuang-buang kan mending dikasih ke orang. Tapi dia nggak berpikir seperti itu. Ya ini mencontoh makanan saja ya, bukan berarti kalau makan ini terus jadi tamak, enggak. Ya. Ya, ini be exercise itu satu nilai yang kita temukan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini diawali dengan sapaan atau panggilan, nida. Ya. Saya baca saja. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrobu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kalau kita pikir ya, ekonomi modern itu kan dibangun untuk memenuhi hasrat. Manusia itu kan ada nilai utilitas, ada juga nilai rasional. Dan dua nilai tadi itu kalau dioptimalkan, misalnya saya ini pemilik perusahaan, maka bottom line-nya atau kalau saya bikin neraca itu ya, kan ada neraca keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas gitu. Kan output-nya itu labanya sebesar-besarnya. Karena nanti stakeholder, para pemegang saham atau komisaris atau semuanya akan menuntut itu. Akhirnya yang dilakukan adalah mengoptimalkan. Optimalisasi ini, optimasi keuntungan ini, akhirnya berdampak pada menuruti hasrat. Hasrat manusia itu nggak ada batasnya. Mungkin menggunakan hutan dengan wajar itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ternyata kan nggak cukup. Hutan habis, lautan dikeruk pakai cara-cara yang eksploitatif. Kemudian semua yang bisa dieksploitasi akan dieksploitasi. Termasuk alam itu rusak karena greed tadi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyapa manusia, ya bani Adam. Kenapa tidak dipanggil ya Yuhannas? Nah, ini ada bahasan menarik di dalam Al-Qur'an, yaitu munasabah. Munasabah itu keserasian. Kesesuaian dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Karena di Al-A'raf ini yang disapa adalah awalnya soal kisah penciptaan Nabi Adam. Jadi penciptaan Nabi Adam itu ada kita temukan di Al-Baqarah, ya, dan kita temukan juga di Al-A'raf. Kalau di Al-Baqarah itu point of view-nya adalah malaikat. Jadi kalau film itu atau kalau cerita itu skenarionya itu yang menjadi sudut pandangnya itu dari si malaikat di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah disebutkan di ayat itu bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Nanti ada berikutnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha dan seterusnya. Sedangkan di surat Al-A'raf itu sudut pandangnya adalah dari iblis. Nah, nanti ada pertanyaan kepada iblis. Ya. Iblis ditanya oleh Allah, kenapa nggak mau sujud? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Allah berfirman kepada iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, konsep penciptaan dalam Al-Quran itu agak berbeda dengan di kitab suci agama lain. Di Al-Quran, manusia ditempatkan di bumi itu bukan dihukum. Di Al-Quran disebutkan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi di kalangan umat Islam sendiri ya, ada dua konsep yang ekstrim ya. Yang satu itu semakin menderita, semakin susah itu semakin soleh. Jadi kalau miskin, susah hidupnya, dia merasa soleh. Dia merasa itulah yang terbaik untuk dirinya dan dia semakin dekat dengan Tuhan. Karena dunia itu tempat ujian, tempat hukuman. Ada sebagian menganggap seperti itu. Nanti akhirat itu tempat mendapatkan jazaa. Sebaliknya ada yang bilang orang Islam harus kaya, gitu kan? Kalau nggak kaya, gimana naik haji? Gimana nanti sedekah? Gimana sedekah? Hingga setengahnya dia mewajibkan apa yang nggak wajib. Dan kalau dia berdoa, pokoknya doanya harus kaya, harus kaya, harus kaya. Padahal ada satu doa Nabi yang kalau kita tadabburi, ternyata Rasulullah sesederhana itu doanya. Apa doa Rasulullah? Aw marzuk aw maj'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarganya Muhammad itu qut, makanan yang cukup. Pokoknya yang cukup untuk makanlah gitu. Itu kan kalau kata motivator ini doa yang terlalu sederhana, yang nggak keren gitulah ya. Masa cuma segitu gitu mintanya. Tapi ternyata Rasul ada doa ya, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Kemudian kenapa diawali dengan khudzu zinatakum? Jadi awalnya sapan ya bani Adama. Ya, awalnya itu kan banun itu kalau rofa, kalau rof nasab dan jar kan banina. Ketika dia jadi mudhaf, ya, maka banina itu hilang nunnya. Ya, seperti bani Israila, bani Adama itu aslinya banina. Kenapa hilang nunnya? Karena dia mudhaf, Adama mudhaf ilaih, majrur, tanda jarnya fathah. Kenapa enggak kasrah? Karena dia al-ismu alladzi la yansharif. Itu kalau cara nahwunya begitu. Ya bani Adam. Kalau ada nida kemudian bertemu mudhaf ilaih, itu mudhafnya itu mansub. Ya, mansub. Ya bani Adam. Wahai anak-anak Adam. Anak di awal surat Al-A'raf itu bercerita tentang Nabi Adam. Dan bahwasanya Nabi Adam itu akan digoda oleh iblis, oleh setan. Dan godaan itu tidak hanya untuk Nabi Adam, untuk seluruh anak cucunya. Di ayat ke-19 disebutkan wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, ya, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu itu. Jadi Nabi Adam itu dibolehkan makan apa saja di surga kecuali satu, ya, kemudian diberikan pakaian untuk menutupi auratnya. Nah, iblis nanti menggoda itu. Karena apa? Karena salah satu dorongan ya, dosa tua itu satunya adalah greed, tamak. Ya. Jadi kalau iblis, dosa iblis itu apa? Ana khairun minhu, itu dosa tua. Dosa ya,
dosa primitif ya. Yang kalau manusia mengikuti berarti dia mengikuti jejak iblis. Orang yang mudah berkata ana khairun minhu itu kata-katanya iblis. Sedangkan Nabi Adam itu diberi kebebasan, dah kamu boleh makan apa saja kecuali pohon itu. Dan diberikan pakaian untuk menutupi aurat. Nah, nanti ya, godaan iblis itu masuk. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Nah, ini pintu masuknya. Fawaswasa ya. Kemudian atau lalu gitu ya. Karena huruf fa itu enggak lama kemudian itu. Kemudian setan membersihkan pikiran jahat kepada mereka, pada Adam dan Hawa, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, maka nanti pohon itu disebut dengan pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Yang aslinya itu penamaan karena was-wasnya setan tadi, ya, kalau makan buah dari pohon itu mereka akan kekal di surga dan jadi malaikat. Padahal manusia itu, Nabi Adam itu memang tidak perlu terobsesi dengan kesempurnaan malaikat, atau karena obsesi yang tadi itu bisa berujung pada kesombongannya iblis. Obsesi kesempurnaan itu bahaya. Dan Nabi Adam alaihissalam kemudian karena godaan hawa nafsunya, greedy tadi ya. Dan ini yang itu sifat manusiawi. Jadi kalau ditanya, apakah ada manusia yang nggak punya sifat tamak? Nggak ada. Manusia itu default-nya itu punya sifat itu. Maka ayat yang dinyatakan dalam Al-Quran, wa mayyuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang terjaga dari kekikiran jiwanya. Ya. Kan kikir itu kan output dari greed. Ya. Gak mau berbagi, gak mau nikmat orang itu hanya orang itu yang menikmati, dia pengen dipindahin ke dirinya. Dari greed nanti ada hasad, ada kikir. Sifat-sifat yang buruk itu lahir dari sifat tamak. Ngapain sih makan rezeki orang, rezeki dia sudah cukup kalau dia tidak punya sifat tamak. Karena dia punya sifat tamak, kikir, ya, rezeki anak yatim, bantuan sosial, diembat juga. Ya bani Adamah khudzu zinatakum. Sebenarnya zina ini maknanya adalah pakaian, perhiasan. Ini ada di ayat di sebelumnya juga, ayat ke-26, ya bani Adamah qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Di ayat 26 Al-A'raf. Sebelum kita masuk ke ayat 31. Wahai anak cucu Adam. Tadi Adam sekarang sudah mulai anak cucunya. Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ini bukan maksudnya baju koko kayak saya ini baju takwa itu enggak ya. Ini baju takwa itu maksudnya ya baju yang memang membuat seseorang itu bertakwa pada. Boleh kok ada kerahnya juga boleh, nggak harus yang model Shanghai gitu ya. Tetapi bahwasanya ayat ini itu ada korelasi nanti dengan khudzu zinatakum. Dulu salah satu asbabun nuzul dari ayat ini, dulu orang-orang Quraisy, orang jahiliyah itu kan melakukan tawaf. Mereka juga tiap musim haji. Di antara pendapat sesat mereka nggak mau tawaf dengan baju yang pernah dipakai berbuat dosa. Nah, maka mereka kemudian cari pinjaman atau meminta pada orang yang memberi. Dan kalau nggak ada, solusinya apa? Mereka telanjang. Yang laki-laki tawaf siang hari, kalau wanita malam hari. Jadi zaman dulu
Orang tuh tawaf di sekitar Ka'bah itu nggak pakai baju. Alasannya apa? Bajunya ini pernah dipakai untuk bermaksiat. Jadi ada noda dosa dalam pakaian itu. Padahal menghadap Allah jangan apa ya? Karena ada orang dosa nggak mau sholat, kenapa? Saya masih kotor gitu. Nah, ada yang persepsi seperti itu sehingga turunlah ayat ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Oleh para ulama ayat ini diperluas ya. Masjid ini tidak hanya difahami masjid ya. Di tempat baik dimanapun ya, hendaklah memakai pakaian yang indah. Pakaian yang indah. Khudzu zinatakum. Jadi bukan khudzu libasakum tapi khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ini juga menandakan bahwasanya ini dalam sebuah hadis saya kutipkan ada di At-Tanasub Bainal Ayat. Inna Allah yuhibbu idza basata ala 'abdin rizqahu an yara athara nikmatihi alaih. Sesungguhnya Allah ya, menyukai jika Allah melapangkan rezeki hambanya, yaitu dia menampakkan bekas nikmat yang diberikan Allah padanya. Jadi ada orang tuh sangat kikir itu ya. Saking kikirnya beli baju juga yang murah, yang jelek gitu, yang kasar gitu. Padahal duitnya banyak gitu ya. Alasannya apa? Ya nanti kalau ketahuan kena pajak, kena macam-macam kan repot gitu kan. Itu saking kikirnya. Sehingga orang kaya yang kikir itu dalam sebuah makalah itu disebutkan hidup seperti orang miskin, nanti hisapnya sebagai orang kaya. Itu kan kasihan sekali. Udah tamak tapi kikir gitu kan. Kan ada yang tamak terus flexing ya, pamer. Tapi ada orang yang tamak terus kikir, ada. Nah, ini variasi orang tamak itu macam-macam juga. Ada yang pengennya pamer, ada yang pengennya menyembunyikan. Nah, Islam itu tawasud, moderat. Ya kalau punya baju bagus ya dipakai gitu. Ya, jangan terus disembunyikan gitu. Apalagi di tempat-tempat yang itu suci, di masjid. Ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu. Nah, ini yang poin yang sangat penting. Makan dan minumlah. Wala tusrifu. Nah, kaidahnya sederhana. Makan minum apa saja yang halal dan thayyib. Jangan berlebih-lebihan. Ya, mohon maaf ya, sekarang orang modern itu saking terobsesi dengan tubuh ideal. Ya. Kan ada obsesi tampak kaya. Ada juga orang terobsesi dengan tubuh ideal. Bobotnya 100 kilo. Pengen kayak orang-orang 70-60. Akhirnya dia melakukan diet ekstrim. Mengharamkan karbohidrat. Ada kan diet yang anti karbohidrat. Mau makan nasi, mau makan tepung. Sampai diyakini seperti agama. Kasih benar-benar nggak mau. Padahal dia itu ya kalau makanan haram kadang juga mau gitu. Tapi kalau tepung atau karbohidrat nggak mau. Saya baca ini, saya bukan ahli gizi ya. Nah, disclaimer-nya kalau ada kesalahan informasi kesehatan nanti tolong dikoreksi. Dan saya hanya mengutip yang saya baca dari pendapat dokter dan medis, bahwasanya karbohidrat, lemak, ya, kemudian protein itu makronutrien yang tidak tergantikan. Jadi kalau wah bisa itu karbo diganti protein sama lemak, ternyata pendapat medis itu tidak betul. Dulu ya, ini zaman saya kecil, saya diajari 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita diajari pedoman gizi seimbang PGS. Itu di puskesmas ada posternya. Ya itu pendapat yang mainstream ya tentang diet, tentang makan. Nah soal ada orang tertentu sama medis diberi diet tertentu nggak boleh banyak gula, nggak boleh itu nunggu pendapat ahli dan kasuistik ya. Secara umum orang kalau sehat ya nggak ada larangan makanan yang halal dan thayyib. Cukup 200.000. Orang berlebihan nggak makan, kemudian fasting ya, yang berlebihan juga itu. Apa namanya water fasting ya, yang berlebihannya. Kalau yang secukupnya saya nggak akan ini, tapi yang berlebihan. Ada orang berlebihan makan, ada orang berlebihan tidak makan. Sehingga ada kasus orang diet pada orang kaya, dia terkena kasus namanya malnutrisi yang biasanya terjadi pada orang-orang miskin.
Dan ayat ini bukan kemudian itu jadi juknis ya. Wah, kemudian saya susunlah diet itu kan sesuai ayat ini yang sesuai Quran. Al-Quran itu bukan buku diet, bukan buku kesehatan. Dan Rasulullah itu bukan dokter dan bukan diutus sebagai dokter. Rasul diutus untuk hal yang lebih besar, yaitu Nabi sebagai Nabi dan Rasul, ya, kemudian memberikan hidayah petunjuk. Nah ayat ini ya kita maknai sebagai petunjuk. Makanya kalau ada teman kita yang nggak kuliah syariah, kemudian kuliahnya gizi atau kesehatan, itu ada fardu kifayahnya, ada kebutuhan umat Islam yang perlu dicukupi dengan ahli itu, ilmu fardu kifayah itu, untuk menjelaskan apa yang dimaksud tusrifu itu, berlebih-lebih. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah dia tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, sebenarnya tidak hanya pakaian, makanan atau minuman. Rumah misalkan. Kanan kirinya itu rumahnya sederhana, biasa saja lah. Dia bikin rumah kayak istana. Orang sekitarnya pakai mobil ya mobil yang umumnya orang. Dia pengen mobil yang mewah. Yang belinya di Indonesia cuma berapa unit. Yang tidak fungsional lagi, tapi sudah need, sudah tidak need lagi, tapi want, keinginan. Dan tidak hanya keinginan lagi, dia sudah ingin flexing, pamer. Itu hasrat dari salah satunya karena ketamaan. Makanya agak heran itu, dilarang memamerkan barang mewah itu agak susah itu. Dilarang bikin klub komunitas yang motor-motor mewah atau itu susah. Karena orang beli itu salah satu hasratnya itu ya ditunjukkan. Gitu. Oke lanjut ya. Saya baca tafsirnya ada di Al-Muyassar, tafsir seringkas. Wahai anak cucu Adam, pastikan diri kalian ketika akan melaksanakan sholat berada dalam kondisi berhias sesuai yang disyariatkan dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, memperhatikan kebersihan dan kesucian dan lain sebagainya. Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik yang dikaruniakan Allah kepada kalian dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam makanan dan minuman dan hal lainnya. Nah, ini ditafsir tidak dibatasi itu saja, tetapi diperluas. Termasuk tidak disebutkannya objek atau maf'ul bih. Kulu tidak disebutkan kulu apa enggak ada. Washrobu tidak disebutkan minum apa enggak ada. Dalam kaidah enggak disebutkan itu umum. Dan tusrifu itu bisa quantity, bisa quality. Wah ini kebanyakan nasinya 2 piring, umumnya 1 piring cukup. Ini kebanyakan protein dia itu. Saya punya tetangga dulu anaknya itu suka timbilin kalau orang Jawa itu, suka ada benjolan di mata di mana. Itu kata dokter ya karena kebanyakan protein. Protein bagus, tapi kalau kebanyakan nggak bagus. Ada yang anti glukosa, anti karbohidrat, itu kan kandungan. Yang semua itu bermanfaat pada batas proporsional. Nanti mohon maaf kalau ada yang medis dikoreksi kalau saya salah. Ibnu Qayyim berkata, ini pendapat ada di tafsir tidak ada baru ayatihi. Dikutip, Ibnu Qayyim berkata, agama ini sepenuhnya adalah adab. Oleh karena itu ulama-ulama terdahulu menganjurkan adab pada Allah, pada manusia, pada nabi dan seterusnya. Menganjurkan setiap lelaki untuk memperindah dirinya sebelum keluar untuk melaksanakan sholat. Termasuk pada istrinya. Rasulullah itu suka wangi-wangian. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah memerintahkan hamba-hambanya di atas menutup aurat dalam sholat, yaitu menggunakan ayat, menggunakan perhiasan, ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Perintah sholat dikaitkan dengan perintah berhias. Coba bayangkan ini. Dan dulu kan kita orang kalau ke tempat ibadah kemarin itu pada rapi-rapi, pakai jas, pakai sepatu, pakai ini kan. Orang Islam pakai sarung udah berapa bulan nggak dicuci, gitu kan. Itu salah. Ya, pakaiannya harus yang indah. Ya. Agar apa? Bahkan termasuk makro, habis makan bawang, karena apa? Bau mulut. Nanti kanan kirinya terganggu. Segitunya diatur seperti itu. Dan bukan perintah menutup aurat, karena menutup aurat itu basic, yaitu standar lah.
Kemudian sebagai pembolehan bahwa semestinya setiap hamba ketika akan melaksanakan sholat memakai pakaian yang terbaik. Dan yang menarik juga, hubungan suami istri itu diibaratkan dengan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para wanita itu istri kalian adalah pakaian kalian. Wa antum dan kalian wahai para laki-laki adalah pakaian bagi dia. Pakaian itu nutupi aurat, menjaga, melindungi dari panas, dari hujan. Ya. Jika panas tidak kehujanan, oh maaf. Jika hujan tidak kehujanan, jika panas tidak kepanasan. Ya. Itu fungsi pakaian. Dan naturnya manusia itu berpakaian. Karena nanti ketika digoda iblis itu pakaian Nabi Adam itu terlepas. Ketika makan buah itu pakaian terlepas. Kalau lihat hewan itu nggak usah berpakaian dia nggak apa-apa. Ada bulunya. Coba manusia nggak berpakaian. Itu selain soal syariat ya, menutup aurat itu memang tuntutan kesehatan ya, tuntutan kebutuhan fitrah manusia itu berpakaian. Seprimitif apapun mereka akan berpakaian gitu. Nah ini kisah di tafsir itu, tafsirnya ya tadabbaru ayati. Nah, ini kisah seorang Nasrani yang juga seorang tabib pribadi. Jadi dulu boleh aja ya, seorang khalifah itu punya tabib Nasrani. Nah, biasa aja. Dalam Islam itu, dalam muamalah itu kan hak mereka adalah kewajiban kita hak mereka. Maka gak mengherankan kalau kita ini guru berlebihan. Dalam muamalah, saya dokter harus Islam. Enggak wajib. Saya kalau pengobatan harus yang dulu ada zaman Nabi, sekarang nggak ada, berarti nggak mau saya. Saya nggak mau ke rumah sakit, nggak mau sama dokter, nggak mau sama, karena zaman Nabi nggak ada rumah sakit. Ini cara berpikir yang salah. Nanti kita akan bahas pendapat ulama terkait sikap-sikap seperti itu. Ya, tabib itu berkata pada salah seorang ulama di masa itu, dalam kitab kalian tidak sedikit dituliskan tentang ilmu tentang kedokteran. Kemudian sang alim itu berkata, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan ilmu kedokteran dalam satu ayat dari kitab kami. Apa ayat itu? Nah, alim tadi menjawab, wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ada juga hadis Nabi yang menyatakan bahwa tempat wadah penyakit itu adanya di lambung. Lambung ini sumber penyakit. Ya karena lambung itu kan makanan itu diproses ya dalam tubuh manusia. Ya, kalau dia kelebihan tidak seimbang jadi penyakit. Ya. Jadi kalau orang proporsional yang dimakan dari kecil sampai dewasa sampai tua, ya dia bisa sakit tapi dia lebih sehat dibandingkan orang-orang yang berlebihan dalam makan. Nah, ada lagi di Mafati Al-Ghaib, ini Fakhruddin Ar-Razi, ini kitab tafsir juga. Lebih merincikan makna ayat di atas, ia berpendapat sakit yang diderita manusia itu lebih baik disebabkan oleh pengaruh makanan dan minuman. Atau pola makan dan minum yang tidak sehat, serta sembarangan. Ya, makan yang pewarna, ada zat pewarna, ada zat pengawet yang berlebihan itu juga ya, kalau masih kadar aman, ya, karena pewarna juga ada yang aman, ya tadi batasnya tidak berlebihan. Munculnya penyakit karena ada satu pertentangan dalam tubuh akibat dominasi satu unsur. Misal jika seorang mengonsumsi gula berlebihan, maka akan terserang ya, penyakit diabetes dan sejenisnya. Jadi penyakit kencing manis, ya, diabetes itu sudah dikenal, mungkin namanya belum itu. Zaman dulu di Mesir kuno, ada raja Fir'aun atau parohnya Mesir itu kena penyakit yang mirip gejala diabetes hari ini. Zaman dulu orang melihatnya dengan apa? Kalau kencing, air seninya itu dirubungi semut. Nanti tubuhnya kadang terus jadi kurus, jadi menghitam. Ya. Jadi ya orang diabetes kalau parah kan begitu. Itu sudah ada. Nah, sains hari ini itu kan mendefinisikan, mengklasifikasikan, memberi nama, memberi diagnosa, kemudian bagaimana agar tetap sehat sampai tua. Salah satunya apa? Boleh makan tapi tidak berlebih. Kemudian Ar-Razi mengistilahkan hal ini dengan istilah, ya. Al-istilah, ya. Pertentangan karena tidak adanya ketersesuaian di dalamnya. As-sihah itu berbeda dengan istilah
menurut Ar-Razi tadi ya, istilah dan sehat itu berbeda. Kalau sehat itu keseimbangan dalam tubuh karena perpaduan semua zat yang proporsional, tidak kurang ataupun berlebihan. Sehingga sehat itu adalah akibat bukan sebab. Selama manusia mematuhi koridor pola makan dan minum dari Allah dan Rasul-Nya, insya Allah kesehatan senantiasa menyelimuti. Dulu kan Rasulullah dikirimi hadiah dokter kan, dari Mesir kalau nggak salah. Tapi dokternya heran kok nggak sakit ya. Rasulullah seumur hidup itu kalau nggak salah saya baca itu cuma 2 kali sakit. Ya menjelang beliau wafat dan pada waktu di Acun itu ya. Alam saya nanti cek lagi ya. Jadi pernah sakit juga, tapi ya untuk standar orang hari ini beliau sangat sehat. Kemudian ada di ayat yang lain Al-Baqarah, ya Yuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini juga menarik ya. Dulu Nabi Adam itu kan karena greed-nya, karena dorongan, wah jangan-jangan benar nih kata iblis ini, kalau makan ini akan kekal, akan jadi malaikat gitu. Nah ternyata dorongan seperti itu manusiawi. Tetapi kemudian Nabi Adam kan bertobat. Karena makan buah huldi. Jadi manusia itu turun ke muka bumi ini. Bukan dosa yang berat sebenarnya kalau untuk standar orang hari ini. Karena apa? Berlebihan makan. Makan yang tidak boleh kok dimakan. Apa itu? Buah huldi. Ya yonna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, aturan dulu itu yang dikenakan pada Nabi Adam, nggak boleh makan dari pohon satu itu juga berlaku untuk manusia. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi halalan thayyiban. Kalau saya disuruh menyebutkan makanan halal sama haram itu jauh banyak yang halal. Binatang yang haram itu ya sedikit, ya. Babi, kemudian ya kalau nanti pakai hadis ya yang berkuku tajam, ya, bertaring dan seterusnya. Tapi kalau disebutkan jenis makanan ya, itu yang halal jauh lebih banyak. Yang di laut aja itu semuanya halal. Semua makanan dari laut itu halal. Padahal laut ini 2/3-nya atau lebih luas dari daratan. Jadi kalau ditanya kok banyak yang haram, ya karena kadang manusia serakah. Nah, ada unsur haram dimasukkan makanan yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi. Quraisy Shihab ya, Ustaz Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa selain ikhtiar memakan makanan yang halal bagi baik, itu juga merupakan mempercepat kesembuhan, syifa bagi manusia itu sendiri. Serta sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan yang diberikan padanya. Jadi kalau sakit, kan orang kadang nggak doyan makan minum. Nah, infus itu kan pengganti itu. Infus itu menggantikan makanan cairan yang nggak masuk ke tubuh. Dan kalau sudah bisa makan, itu nanti cepat sembuh itu. Dan kita juga agar tidak sakit, ya jaga makanan, disiplin. Nah, puasa itu nanti melatih itu. Maka salah kalau puasa anggaran makannya jauh lebih besar daripada ketika tidak puasa. Ya boleh anak disemangati kasih buka yang enak. Padahal harusnya yang enak itu sahurnya ya. Kalau buka itu orang lapar itu dikasih apa aja enak. Kadang orang sekarang itu malah sahur, merasa kuat. Padahal ada keberkahan dalam sahur. Kan apa? Dalam sahur itu ada makan minum. Oh ya ini saya sebagai tambahan juga. Terkadang itu kita itu merasa soleh kalau tidak mengambil rukhsah. Zaman dulu aturan puasa itu kalau habis buka itu malamnya lanjut puasa. Jadi kalau ketiduran nggak buka bisa puasa 2 hari. Seperti orang yang buka di waktu maghrib terus nggak sahur. Nah, itu nggak recommended. Nggak menjadi lebih soleh itu. Yang berat-berat kayak gitu itu nggak jadi lebih soleh. Karena yang dianjurkan Rasulullah apa? Sahur. Kan ada biarawan tuh nggak mau nikah, merasa lebih soleh. Kata Rasulullah, anikahu sunnati, memenyargobu an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Bahasa yang benci sunnahku bukan dari golongan. Membenci ya. Kalau ada ulama yang nggak menikah itu karena satu dan lain hal, karena sibuk ilmu itu
ya nggak masalah ya, tapi membenci. Nggak sahur karena ketiduran ya itu lain soal. Tapi kalau dosa nggak usah sahur aja, itu salah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ini ada yang menarik tadi. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Perhatikan, karakter Islam itu beda dengan karakter agama lain yang melarang nikah, kemudian nggak pokoknya jadi orang yang zuhud. Dalam konsep agama itu ada yang konsep asketisme. Nah, tidak berpakaian layak. Ada itu di India, itu tokoh terkenal apa ya, Mahatma Gandhi. Nah itu punya konsep swadesi, ahimsa. Saya agak lupa itu pelajaran satyagraha, dan yang sampai tahap dia itu ya kayak kurus kering, pakaiannya yang tidak layak begitu. Padahal dia pemimpin di situ. Ya itu konsep di agama lain. Konsep agama kita nggak begitu. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Jangan mengharamkan yang Allah kasih, jangan pamer kepada yang lain. Karena selain manusia itu punya tomak dalam default dirinya, yang kalau dia terjaga dia terselamat, dia juga punya hasad. Setiap yang punya jasad itu punya hasad, gitu ya. Ya, maka seorang yang mulia menyembunyikan hasadnya, menahan hasadnya, tidak menampakkannya atau tidak beraksi berbuat dengan hasadnya. Maka jangan mengharamkan, jangan pamer. Qul hiya lil ladzina amanu. Katakanlah, semua itu disediakan buat orang beriman. Tadi kan ayat sebelumnya ya Bani Adam. Kenapa di sini lil ladzina amanu gitu. Ini agak menarik kalau saya dengarkan penjelasan tafsirnya dari salah seorang ustadz itu, bahwa ya karena yang punya aturan itu orang beriman. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Berpakaiannya orang beriman itu berpahala. Ini kan untuk cari ridha Allah. Orang yang nggak beriman berpakaian apa? Flexing, pamer. Cari yang branded, tasnya itu yang merek-merek mahal itu ya, yang harganya bisa untuk membiayai satu pesantren sebulan misalkan. Jadi disebutkan qul hiya lil ladzina amanu, ya, itu karena perhiasan tadi itu, semua yang Allah halalkan tadi itu, yang bisa memanfaatkan dengan baik orang beriman. Fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Semua itu disediakan bagi orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui bahwa yang bisa menggunakan perhiasan dunia. Jadi Allah sebut harta itu dengan istilah-istilah yang baik sebenarnya. Ada kata nanti al-khair. Al-khair itu harta kan? Surat Al-Adiyat. Ya. Al-khair. Manusia itu secara umum menganggap harta itu baik. Dan Al-Quran juga menyebut harta itu khair. Allah juga sebut harta itu dengan wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah. Yang dimaksud apa? Cari harta. Tetapi harta yang dia cari itu, kemudian perhiasan yang dia nikmati itu, ya, lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Nanti yang di hari kiamat bisa mendapat faedah dari perhiasan dunia itu orang beriman. Yang nggak beriman di dunia pamer, di akhirat nggak bermanfaat buat dirinya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ya. Ini ada sedikit yang ingin saya singgung dalam kesempatan kali ini. Ya. Ada tren ya, terkait dengan tadi ya, makan tadi. Dan juga tentang ayat-ayat kesehatan dalam Al-Quran. Ada sebagian orang itu ya bukan dokter, bukan tafsir, kemudian bukan ahli tafsir, kemudian mendefinisikan apa itu misalkan makanan, minuman yang sesuai Quran gitu. Pokoknya intinya dia gini ya, pengen bikin teori baru tentang kesehatan yang sumbernya Quran.
kemudian dia sebarluaskan pada orang lain, dan itu bisa mencelakakan. Apabila itu ternyata secara saintifik, secara ilmiah tidak tepat. Saya pernah hadir satu bedah buku, dia ambil ayat di surat Al-Baqarah 61 kalau nggak salah. Yang kisahnya Bani Israel. Ya ini. Ada di surat Al-Baqarah ayat 61, ini salah satu cara mengambil menyimpulkan ayat dari Al-Qur'an yang tidak tepat. Ini, ayatnya berbunyi begini. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru 'ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Di Al-Baqarah 61, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, ini Bani Israil, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonlah kepada Tuhan untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, ya. Kemudian bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apa kamu meminta sesuatu yang buruk sebaiknya dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan meroleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemuliaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, sebenarnya makna dari ayat ini itu ada yang mencomot aja dari kata bakliha, wa kifaiha, wa fumiha, wa adasya, wa basul. Oh, berarti makanan Qur'ani itu yang ini. Apa itu? Sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Pada konteks dari ayat ini, dulu Bani Israil itu mendapatkan makanan namanya manna wa salwa. Makanan dan minuman, manna dan salwa. Sejenis burung puyuh yang ngambilnya gampang, bisa dimakan, dan sejenis minuman madu. Itu memang khusus untuk Bani Israil. Dikasih makanan dari langit. Nah, mereka bosan. Karena apa? Tadi greed. Sama. Sudah dikasih makanan baik, minta yang makanan bumi. Ini juga bukan berarti makanan yang disebut tadi itu tidak bergizi, enggak. Tapi konteksnya itu mereka dikasih manna wa salwa, justru minta makanan yang biasa dulu mereka makan waktu di Mesir. Mereka kan sudah selamat dari Laut Merah, dikasih manna wa salwa, terus minta yang lain. Karena mereka bosan dan mereka ingin yang lain. Nah, itu cara menukil atau apa ya? Kan sering ya, Sanoman menyinggung soal sains dan Al-Quran. Kalau hanya modal terjemah terus jadi penemu sains, ya enggak ini. Itu nanti justru bukan memuliakan Al-Quran, tapi justru bisa menciderai kemuliaan Al-Quran. Karena sains itu dinamis. Contoh, saya kalau zaman dulu bikin, 4 sel 5 sempurna itu makanan yang Qurani. Sekarang diganti pedoman gizi sehat. Oh, nanti siapa tahu sains berapa tahun lagi berubah lagi. Pendapat Newton mungkin ada yang bisa ngoreksi. Bagaimana Al-Quran yang timeless, yang itu sepanjang masa, itu kemudian disejajarkan dengan sesuatu yang dari luar, sains ini kan dari luar, kemudian untuk menilai Quran dan menjadi penjelasan dari Quran yang sifatnya kadang temporer. Meskipun ya, kita juga ketika ada sains yang selaras dengan Al-Quran, ya kita di satu sisi juga senang juga karena umat Islam semakin yakin ini Al-Quran, kitab yang dulu zaman Nabi ternyata di hari ini juga masih kuat relevansinya secara ilmiah. Tetapi cara-cara yang tidak ilmiah kemudian dicantolkan pada Quran itu juga berisiko tinggi tadi. Termasuk tadi. Kemudian semua makanan yang disebutkan di Quran dianggap makanan Qurani. Padahal ada kata alas, khinzir, ada kirdun, ada orang itu ya. Saya pengen punya anak namanya Qurani. Kemudian bacalah Al-Masad itu. Kasih nama apa? Abu Lahab. Nah, itu
kan Qur'ani tapi salah karena tokohnya tokoh antagonis. Atau dikasih nama, ya mohon maaf ada di surat Al-Ghasyiyah, Amilatun Nasibah. Kayaknya bagus nih. Dia nggak tahu maknanya. Sehingga kata Ustaz Numan, jangan menjadikan Quran itu seperti buku lotre, berjudi untung-untungan lah ya. Seperti main dadu itu. Oh ini nih cocok logi lah. Itu jangan. Belajarlah Quran, belajarlah sains dan ya masing-masing ada ranahnya dan kita tidak sekuler tetapi jangan dipertentangkan dan jangan juga dipaksakan kalau memang ada hal saintifik yang ya itu tadi ya kita perlu proporsional menempatkan karena di kajian tafsir ilmi itu perlu hati-hati. Jangan kita memaksakan pengetahuan sains hari ini untuk menafsirkan Quran yang itu sifatnya terbatas. Ada dulu di beberapa buku tafsir itu yang cenderung pendapat dengan bumi datar itu ada. Saya bisa menyebutkan tafsir Quran, buku tafsir ya, yang menafsirkan Quran bumi itu datar dan ada tafsir Quran yang pendapatnya bumi itu bulat. Itu ada. Karena tafsir Quran berbeda dengan Al-Quran. Karena pengetahuan di masa dulu mungkin pengetahuan terbatas itu mempengaruhi mufasir sehingga dia memahami kata terhampar itu kemudian ditafsirkan datar. Dan pengetahuan modern hari ini menyatakan tidak tepat. Nah itu salah satu risiko menafsirkan Quran dengan sains ketika sains itu sifatnya temporer. Karena ijaz Quran itu ijaz yang sifatnya ke masyarakat Quraisy dan itu balagh, ijaz sastra, ijaz yang sifatnya lebih ke kebahasaan. Adapun Quran petunjuk, nah itu ya, menjadi satu keimanan kita. Kita lanjutkan ya. Nah ini pendapat saya Yusuf Al-Qaradawi. Dia seorang ulama yang mutafannin ulama yang secara kontemporer menjadi rujukan ya. Dan ya beliau fakih di bidang fikih. Beliau punya pendapat ya di bidang inna tamassuka bi harfiyatis sunnah. Juga berpegang pada tekstual sunnah terkadang tidak mewujudkan ruh atau substansi sunnah dan tujuannya, tapi justru bertentangan dengannya meski secara zahir berpegang teguh kepadanya. Sederhana, Nabi dulu naik onta dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah untuk naik haji. Kemudian kita pengen naik haji persis seperti Nabi. Itu kira-kira sesuai maqasid syariah atau sesuai tujuan itu atau tidak? Atau naik pesawat aja gitu? Nanti nggak nyampe-nyampe kalau kita pakai unta dari Indonesia. Ini contoh saja. Berpegang pada nas bukan berarti kita anti sunnah enggak ya, tetapi makanya ulama itu membagi ada sunnah tasyri'iyah dan ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang itu bernilai pahala dalam arti makan tangan kanan seorang. Ya, itu kan berpahala. Tetapi apa yang dimakan Nabi dan sahabat itu kemudian tidak harus kita tiru karena setiap hari kita nggak akan bisa menyediakan kurma sebanyak yang kita butuhkan. Nanti Ramadan ada kurma itu ya baik-baik saja, tetapi bahwa makan nasi itu tidak kemudian tidak punya nilai seperti makan kurma gitu ya. Karena makanan yang tersedia luas di Indonesia adalah nasi. Termasuk zakat fitrah kan di Indonesia boleh, nggak harus kurma, boleh dengan beras. Padahal itu bukan yang dipraktekkan Nabi dan sahabat. Ini contoh saja. Urgensi Nabi diutus ke bumi bukan sebagai dokter, tapi sebagai pemberi petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya resep Nabawi, Nabi yang kadang ya, kita kenal dengan istilah Tibbun Nabawi. Istilah Tibbun Nabawi itu juga muncul pada masa Ibnu Qayyim. Dalam hal pengobatan tidak berlaku sebagaimana perkataan dan penjelasan untuk tafsir yang berlaku untuk tafsir secara umum. Contoh, apakah wajib gitu ya? Ketika sakit tertentu terus pengobatannya seperti cara masa Nabi gitu. Karena ada sebagian Islam yang meyakini seperti itu. Nggak mau ke dokter, maunya sakit apapun minum madu, habatus sauda, ruqyah, bekam. Padahal penyakitnya secara medis itu sudah diketahui di zaman ini.
terapinya apa, obatnya apa ada. Tapi dia menolaknya. Karena alasannya ini bukan Tibun Nabawi. Padahal ya, kalau pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi memahami Tibun Nabawi, kata beliau, itu bukan membatasi. Tetapi apapun pencegahan, pengobatan yang sesuai tujuan untuk kesehatan manusia, itu bisa masuk kategori secara umum berobat seperti yang diajarkan Nabi. Karena adanya latar belakang historis pengobatan di era Nabi, baik tempat dan waktunya. Dan ada riwayat, salah seorang sahabat pergi ke Nabi, kemudian oleh Nabi dirujuk, pergi saja ke fulan yang dia yang terkenal bisa mengobati. Ya, artinya Nabi tidak kemudian membuka layanan di rumah beliau, siapapun sahabat berobat, beliau diobati langsung oleh Nabi. Tapi beliau merujuk ke ahlinya di masa itu. Termasuk bekam itu tidak hanya di Arab, di Cina juga ada. Beberapa peradaban masyarakat bangsa lain juga ada. Dan memang secara ilmiah pun bekam ada khasiatnya, ada manfaatnya. Tetapi tidak berarti semuanya harus solusinya dengan berbekam. Kemudian ini catatan lain, hadis-hadis tentang Tibun Nabawi tidak memiliki kedudukan sebagai tasrik Islami, sebagaimana tasrik sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi jangan merasa terus kurang kader keislaman gara-gara tidak pernah ketemu, tidak pernah dibegam misalkan. Karena saya dulu zaman SMP, kata begam itu saya asing gitu ya, karena nggak tahu. Tapi kalau mau bertabaruk atau mengikuti berbekam, ya tidak bersalah ya. Tapi yang menjadi masalah apa? Membatasinya dan mengharamkan di luar yang dilakukan oleh Nabi. Karena tasriknya berbeda. Orang nggak sholat berdosa dia, nggak zakat, nggak puasa, nggak itu tasrik. Tapi jenis makanan yang dikonsumsi Nabi, kemudian apa namanya pengobatan pada masa Nabi itu tidak harus letter luck atau semua diterima dan menolak selainnya. Karena sesungguhnya dipandang sebagai tajribah basyariah, eksperimentasi manusia. Ini saya ambilkan dari pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang berlaku riset dan penelitian para ahli untuk mengembangkannya. Contoh orang kena diabetes, dia berpendapat kurma, kemudian madu, ya, itu makanan sunnah. Ada diabetesnya misalkan ini, saya nanti banyak dokter juga, tidak merekomendasikan atau membatasi atau sejenis itulah. Kemudian dia berpandangan dokter ini melawan sunnah karena dia melarang dia makan yang mengandung kadar gula tinggi. Nah ini kan satu sikap yang bisa mencelakakan dirinya dan orang lain kalau dia mengajarkan hal yang sama pada orang lain. Contoh lain, ya, secara umum umat Islam itu bersiwak dengan cara gosok gigi. Saya pernah cek gitu di konsultasi syariah berbahasa Arab bahwa bersiwak itu perbuatan. Dan bisa digantikan dengan kayu, bisa juga dengan gosok gigi. Dan ada juga yang menggabungkannya. Di Saudi, saya nanya orang sana, ya mereka sebagian ya tetap bersiwak dan tetap gosok gigi. Adapun kita mungkin mayoritas sebagian besar ya gosok gigi. As-siwaku madharatun lil fami wa mardhatun lirabbi. Hadisnya gitu. Bersiwak itu membersihkan mulut dan keridhaan Tuhan. Tetapi para ulama mutakhirin kontemporer ya, yang lebih cenderung pada pendapat bahwa bersiwak di situ dimaknai dengan perbuatan untuk membersihkan gigi. Nah ini seputar ayat kesehatan dan apa namanya tadi tidak berlebih-lebihan. Kita boleh sih melakukan apa yang dilakukan Nabi. Yang tadi ya bersiwak, berbekam, ya, dan seterusnya. Kemudian intinya agama ini mutawassut ya. Agama ini moderat, pertengahan, jangan sederhana sampai nggak mau makan minum, tapi juga makan minum ya jangan berlebih-lebih. Itu mudah difahami baik secara akal sehat maupun secara kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti yang ada di background saya, ada mahfudzat bunyinya kun basiton takun sa'idan. Jadilah orang yang sederhana, kamu akan bahagia. Ini kalimat yang sederhana karena
Ada juga orang Barat bilang apa? Less is more. Ini sepintas kalimat yang nggak logis. Kurang adalah lebih gitu. Orang Barat itu kan mengembangkan gaya hidup minimalis sekarang. Rumah minimalis, perabot minimalis, makan juga minimalis mereka sekarang. Maksudnya ya makan secukupnya. Less di situ maknanya sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Glukosa boleh, karbohidrat boleh, protein boleh, lemak boleh, mineral boleh, dan seterusnya. Itu yang penting halal, thayyib boleh. Yang nggak boleh apa? Berlebih-lebihan. Itu aturan agama kita yang saya pikir juga matching dengan ilmu pengetahuan hari ini. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Hanif atas pemaparan di surat Al-A'raf ayat ke-31. Ternyata luas sekali maknanya dan kita bisa ambil banyak ibrah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanif. Selanjutnya, kami persilahkan kepada teman-teman, sahabat semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan atau refleksi dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hanif, kami persilahkan. Di sini ada hadir kontributor, yang lainnya ada Ustadz Mujiono. Dipersilakan Ustadz bila ingin menyampaikan refleksi. Atau yang lain ada Ibu Hafni. Assalamualaikum Mbak Nisa, terima kasih Ustaz Hanif. Ini tadi maaf juga telat masuk sedikit gitu. Tapi sekarang memang lagi musim pengobatan Tribun Nawawi itu ya, pengobatan ini. Kebetulan di masjid di kompleks saya itu kan ada fasdu namanya. Saya bilang apa itu fasdu? Jadi ada di edaran grup itu setiap hari Minggu ada fasdu. Terus saya ketemu imam masjidnya itu, ngabotnya itu, kemudian temannya anak saya, Ustadz Fatuni. Saya tanya apa itu fasdu? Yaitu pengobatan secara Islami gitu. Nah, tapi terus karena ada ketemu Pak B juga waktu itu kan, teman-teman pada ke rumah, teman-teman tadabbur Al-Quran itu ke rumah hari Minggu kemarin ya. Terus fasdu saya tanya apa itu fasdu, cuman memang belum tahu gitu kan. Terus pengobatan nabawi gitu, apakah pengobatan semacam itu memang seperti yang diuraikan sama Ustadz Hanif tadi atau bagaimana tuh Pak Ustadz gitu? Fasdu baru dengar saya fasdu. Kalau apa yang bekam itu udah pernah dengar, walaupun belum pernah melakukan ya, anak-anak dan keluarga belum pernah gitu kan, tapi udah sering dengar bekam, terus apa lagi gitu. Cuman saya di lain pihak saya sangat percaya dengan omongan Syekh Ali Jabir ya, karena beliau termasuk ustadz yang saya senang gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Syekh Ali Jabir, beliau bulan puasa itu enggak makan yang aneh-aneh kayak kita kan, ada makan es buah dulu berbuka atau apalah timun suri atau apa gitu kan. Beliau itu tetap makanan pokoknya di bulan Ramadan itu kurma, susu kambing, terus apalagi madu Arab, terus apa satu lagi saya lupa gitu. Jadi itu gitu. Jadi di bulan Ramadan Syekh Ali Jabir itu katanya itu selalu turun berat badannya gitu. Ya, selalu turun berat badannya. Jadi itu saatnya juga itu akibat dari makanannya yang enggak aneh-aneh. Nah, dia waktu baru-baru ke Indonesia kaget juga kok di Indonesia makan aneh-aneh. Jadi itu aja Ustaz Hanif ya, fasdu itu mungkin tadi sebelum saya datang udah dijelaskan apa saya kurang tahu. Makasih Ustaz. Iya, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Afni.
Ya. Sebelum langsung atau gimana nih Kak Anissa? Dipersilakan Ustadz langsung menjawab pertanyaan. Oke, sebelum kita bahas fasdu, kita bahas dulu bekam. Fasdu itu bedanya bekam. Kalau bekam itu ambil darahnya itu dari apa namanya, pembuluh darah yang bukan utama. Kalau fasdu itu malah yang utama. Yang pokoknya darahnya banyak gitu yang diambil fasdu. Itu sepintas saja karena saya bukan anak uni ya. Tapi saya ingin menjawab dulu pertanyaan, apakah berbekam itu termasuk sunnah? Ini pendapat, saya ambil aja dari konsultasi syariah, sebenarnya yang berbahasa Arab juga ada. Ini kan ulasan seperti ini banyak kita temukan, kita tinggal bisa merefer ya, karena ini bukan asal-asalan lah, ini ada referensinya. Ada hadisnya, asyifa'u fi salasatin syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kaihi narin wa anha umati anil kayi. Kesembuhan ada pada 3 hal, minum madu, sayatan pisau, terapi besi, namun aku melarang umatku melakukan kai. Kemudian inna amsala ma tadawa bi al-hijama wal fasdu. Nah ini tadi. Sesungguhnya metode yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah dan al-fasdu, ya, vena. Jadi yang diambil itu dari venanya ya. Venesection, jadi pembuluh darah yang utama. Sesungguhnya setiap kali Nabi melewati semua malaikat, ya, hendaknya yang kau memberikan diri melakukan al-hijamah. Nah, bagaimana hadis-hadis seperti ini? Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga punya pendapat bagaimana menyikapi hadis-hadis seperti ini. Ya. Motivasi berbekam. Mungkinkah pengobatan ini disebut sebagai amalan sunnah? Orang yang berbekam mendapat pahala dan tidak melakukannya tidak berdosa. Ada 2 pendapat. Kita tidak pilih satu yang kita dukung ya. Saya sampaikan 2 pendapat. Nah, memang ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan sunnah jika dibutuhkan. Sehingga bekam bukan hanya aktivitas berobat, tapi juga tergolong aktivitas ibadah. Pendapat ini dipegang oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Tetapi ada yang menyatakan bukan sunnah itu. Yaitu berobat aja, pengobatan di masa Nabi. Ya, dan itu sunnahnya, yang pendapat kedua adalah sunnah ghairu tasri'iyah. Tapi hanya aktivitas mubah, dihukumi mubah. Seperti ibu ke apotek atau ibu ke dokter, ibu berobat, sama. Karena bekam bukan perkara ibadah, tapi murni perkara non-ibadah atau duniawi. Ya, saya ke bengkel itu hukumnya apa? Nah, kalau motor saya bocor, ya saya ke bengkel. Ulama yang memilih pendapat ini juga bukan sembarangan. Ada Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, Syekh Al-Fauzan, Al-Raji. Nah, ini juga rujukan para ulama di kalangan salafi. Kalau ulama lainnya, setahu saya Syekh Yusuf Al-Qaradawi termasuk yang kedua. Nah, karena penulis ini lebih cenderung pada yang kedua, alasannya ya, aktivitas mubah bukan aktivitas ibadah. Karena motivasi berbekam adalah bersifat irsyadi, pesan, arahan. Kan ada benar perintah itu asalnya adalah wajib. Tetapi kalau ini kategori arahan, ya bukan pesan perintah yang mengandung nilai ibadah. Karena manfaat dari pesan tersebut adalah murni manfaat duniawi, yaitu kesembuhan penyakit, bukan manfaat ukhrawi berupa iming pahala. Ya. Nah, ada juga yang menengahi dengan niat ya, ada yang karena niat. Tapi begini Bu, salah satu pertimbangan juga, apakah pelakunya ini ahli di bidangnya? Apakah alatnya steril? Karena itu kan kalau di fasdu itu sebenarnya saya nanti boleh dicek aturan dari kesehatan itu. Boleh enggak orang biasa? Karena kalau di Saudi pun itu harus bersertifikat. Berbekam itu enggak sembarang orang boleh melakukan, harus ahlinya. Gitu. Dan itu kan ada risiko juga pertukaran darah itu, pisaunya atau jarumnya. Nanti kalau nggak steril, kan itu bisa ada risiko juga transfus pertukaran darah. Ya tadi batasan-batasannya ada yang berpendapat mubah, ada yang berpendapat sunnah. Dan yang sunnah pun ada catatan. Apakah pelakunya itu ahli di bidangnya, apakah alatnya, tempatnya, itu semua steril. Karena jangan sampai begini Bu. Ya.
Jangan sampai kita itu melaksanakan dohir nas, tetapi ya kan harus ada anamnes, apa namanya, pemeriksaan fisik awal. Kan nggak semua orang cocok begitu kan. Nah, itu juga perlu di apa namanya, diperhatikan juga. Ala kulihal, saya memilih pendapat yang itu bukan sunnah pribadi. Tapi kalau Bapak Ibu semua memilih yang sunnah, maka catatannya pilih yang ahli dan juga dengan alat-alat yang steril dan aman. Kemudian Kak Yukiko ya, ini mau bertanya langsung. Silahkan kepada Bu Yukiko, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum, halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ustaz, yang saya lihat fenomena di masyarakat, masjid-masjid itu menyediakan makanan berbuka puasa. Makanan berbuka puasa apalagi bulan Ramadan ya. Tetapi yang terjadi masjid itu tidak bisa mengelola makanan itu sehingga kadang ada beberapa jadi mubazir. Ya. Mubazir, dan yang cukup menyedihkan bagi saya itu adalah sampah entah itu botol aqua, entah itu bungkus teh. Ibaratnya di satu pihak masjid itu bangunannya megah, berdakwahnya setiap hari lancar, maksudnya kultum dan sebagainya. Tetapi kenyataannya dia pun tidak bisa mengelola sampah dan terutama makanan. Jadi saya lihat makanan itu terlalu banyak, akhir menjadi mubazir. Karena besokannya itu ada lagi makanannya. Yeah. Bahkan sebelum asar itu ibu-ibu sudah menyediakan pisang goreng dan makanan tradisional. Ini sebenarnya adakah di dalam hadis atau budaya masyarakat Arab yang saya kan tidak tahu apa-apa, saya mau belajar di sini. Ya. Adakah emang hadis yang memerintahkan untuk makanan di masjid-masjid itu penuh seperti itu? Ya, dan terutama kalau saya juga yang untuk mengelola sampahnya. Ya, oke, demikian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bu Yukiko. Langsung apa gimana Kak Aziza? Ini ada pertanyaan yang hampir mirip ya Ustaz. Saya izin bacakan dari Ibu Tanti Yudiana. Assalamualaikum. Menghadapi bulan Ramadan ini, hal yang mengkhawatirkan adalah banyak makanan yang mubazir dan sampah kemasan. Di acara buka bersama di masjid dekat rumah, 200 porsi per hari. Saya sudah berusaha menghimbau menggunakan cara-cara yang minim sampah, tapi dengan beberapa pertimbangan, catering tetap akan memakai kemasan. Belum lagi sumbangan mendadak yang akan nyampah. Sampah-sampah tersebut jelas akan menimbulkan kerusakan, tetapi orang-orang yang akan melihat keutamaan untuk memberi makan kepada orang berbuka, bagaimanapun caranya tetap mungkin ya akan tetap memberi sumbangan seperti itu. Yang bisa saya lakukan adalah mengelola sampah dengan baik, meski banyak yang berakhir dengan sia-sia di TPA. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini dan bagaimana cara yang lebih tepat untuk menyampaikan soal dosa mubazir dan merusak lingkungan? Gitu Ustadz Dani. Mungkin hampir mirip ya pertanyaan dengan Bu Yukiko tadi. Silakan bisa dijawab. Terima kasih Kak Anissa. Saya akan jawab dulu yang pertanyaan di chat ya, dari Kak Yukiko juga. Kak Yukiko nanya itu apa gitu ya. Saya nggak jawab namanya, tapi cari aja di Google yang penulis buku Nutrisi Surgawi. Itu yang saya maksud. Karena saya pernah hadir di bedah bukunya. Bukan saya nggak dengar dari orang lain, saya dengar dari penulisnya membedah bukunya. Ya waktu itu ya karena belum ngeh aja ya dengerin aja gitu. Atau balik saya cek-cek di buku tafsir kitab kok kayak ada yang janggal. Nah, satunya itu menyebutkan Kak Yukiko nanya siapa nama yang menafsirkan makanan dari Quran tersebut. Nah, gitu. Cari aja di Google Nutrisi Surgawi. Kemudian
apakah dianjurkan di masjid itu makanan berlimpah di Ramadan? Sebenarnya itu persoalan manajemen. Ya. Bahwa betul ada anjuran memberi makan berbuka bagi orang lain, itu ada. Di masjid saya diterapkan buka puasa pakai piring dan pakai gelas, nanti dicuci. Jadi nggak ada sampah yang timbul setelah buka puasa, karena dicuci kan, bisa dipakai lagi. Dan memang lebih repot, tapi itu manajemen. Kalau misalkan nggak ada yang mau, bayar orang kan bisa. Masjid kaya kasih aturan yang mau ngasih takjil ya bisa di manage. Kalau itu berupa makanan ya dalam wadah yang bisa dicuci, dibersihkan. Itu salah satunya. Atau ya memang ini ya, kesadaran saya kemarin waktu ke pesantren anak saya itu, salah satu tausiahnya diisi oleh profesor geografinya UGM. Bahasanya Islam, lingkungan dan kebencanaan. Itu kan tema yang agak asing gitu ya. Di tema tentang lingkungan, tentang sampah gitu ya. Dan sebenarnya umat Islam kalau ajarannya itu nggak kurang, ada ajarannya. Tapi prakteknya kan bisnis as usual. Orang biasa buang plastik ke sungai, masuk laut, dimakan ikan. Nah itu susah jadi antara perilaku dengan ajaran terkadang memang tidak sama. Jadi anjuran memberi takjil itu bukan anjuran untuk menghasilkan sampah. Dan kalau ada sampah, ya harus solusinya. Masjid harus punya solusi bagaimana meminimasi. Ya. Termasuk sederhana itu kan salah satu sederhana dalam mengelola reuse, recycle, apa istilah orang lingkungan itu kan. Jadi tidak suka bikin wadah yang nanti akan jadi sampah. Karena sekarang kan ke supermarket dianjurkan bawa kantong agar apa? Pulang nggak bawa plastik dibuang. Kalaupun plastik yang daur ulang. Gitu. Itu kan salah satu teknik manajemen sampah yang harusnya difikirkan di level individu, rumah tangga, masyarakat, sampai negara. Ya. Karena ini masalah yang pernah satu kota itu sampah di mana-mana. Karena nggak ada tempat yang mau dijadikan tempat pembuangan akhir. Nah itu masalah ya. Saya juga nggak tahu solusi secara global, tapi secara komunitas perlu difikirkan ya, kemasan yang bisa dipakai ulang, salah satunya dicuci. Itu salah satu ide saja. Yang lain mungkin ada ide yang lain. Ustadz, boleh saya itu menambahkan? Boleh. Ya, silakan. Ya, jadi maksudnya memang dari awal sudah ditawarkan beberapa opsi supaya tidak terjadi sampah itu. Misalnya prasmanan, terus ditolak karena alasannya yang pertama akan terjadi banyak. Kita kan baru pertama lagi sesudah PPKM untuk membuat buka bersama ini, orang akan banyak datang, akan ada antrian yang panjang. Kemudian para sukarelawan yang akan mengurusnya itu waktunya juga kan mereka juga pengen ibadah juga ya gitu di sini. Jadi nggak mungkin lah nungguin sampai makanan itu terbagi dengan baik begitu. Apalagi antara waktu maghrib dan isya kan sangat sempit. Oke, terus saya tawarkan, kalau gitu kotak makanan yang bisa dicuci. Oh nanti akan banyak yang hilang. Ya pokoknya sudah ada beberapa opsi dan kesimpulannya itu semua tidak praktis gitu ya. Terutama sih menurut saya karena hambatan mental, karena ini di luar kebiasaan gitu ya. Jadi orang akan lebih melihat susahnya dulu daripada beberapa kemudahan yang akan didapat, akan mengurangi sampah, merusak lingkungan, bahkan untuk dari segi harga pun, ya saya tanya sama cateringnya, dengan memakai kemasan itu proporsinya 2.800 untuk kemasannya aja. Ya, itu kali 200 itu 560.000 uang terbuang setiap hari begitu ya. Lebih baik itu dibayarkan ke petugas. Tapi kan ya begitulah pertimbangannya juga ya orang juga mau bulan Ramadan ini beribadah dengan baik, termasuk tarawehnya juga gitu. Jadi akan susah mencari petugas.
Oke, sekarang pertanyaan saya, jadi keutamaannya kalau misalnya dibandingkan dengan tadi keutamaan memberikan makanan untuk berbuka, dan kalau misalnya kita tahu kerusakan yang akan ditimbulkannya, itu bagaimana Ustadz? Jadi apakah kalau nanti juga kalau misalnya saya berusaha mengelola sampahnya, nanti waktu ibadah saya juga kan akan berkurang juga begitu ya, karena harus memonitor sampah itu supaya dapat dipilah dengan baik. Jadi itu saja kekhawatirannya Ustadz. Jadi dan bagaimana ya sebenarnya sih menyampaikan. Ya, salah satu mindset yang kurang tepat adalah pahala itu sifatnya hanya yang bagi makanan. Padahal menjaga orang dari bahaya sampah itu berpahala. Mindset itu kan belum muncul di tengah kita. Jadi pahala itu seolah-olah ya yang ada hubungannya dengan itunya saja, memberi makannya saja. Tapi kan output akhirnya itu kan berpahala juga. Contoh ya, kemudian setuju pakai piring, kemudian ada orang yang memang bekerja untuk mencuci misalkan, dibayar, kemudian dia kehilangan kesempatan. Jadi di Ramadan itu, kita kan mungkin semua orang pengen beribadah. Tapi kan orang ada yang harus bekerja. Harus bekerja karena dia mencari nafkah di waktu-waktu yang utama, tapi di waktu utama dia mencari nafkah juga pekerjaan utama. Contoh, satpam. Satpam itu kalau memang kerjanya satpam misalkan. Udah saya mau terawih aja, nggak mau jadi satpam misalkan. Satpam itu berpahala ketika dia melaksanakan tugasnya. Nah, dengan dia melaksanakan tugasnya, ada orang aman, orang beribadah tenang, meskipun dia kehilangan kesempatan melakukan tarawih. Misalkan begitu ya, ini saya tidak mengajarin orang meninggalkan tarawih, tetapi ada orang-orang tertentu ya yang kehilangan keutamaan satu, tapi dia mendapatkan keutamaan yang lain. Dan itu mungkin saja. Nah, tarawih sunnah, yang penting dia sholat isya, tapi ketika dia harus bekerja untuk keluarganya mencari nafkah, itu bukan berarti dia tidak berpahala. Termasuk ya solusi-solusi yang dulu zaman saya kecil, saya kalau beli nasi itu nasi bungkusnya apa? Daun jati. Tapi kemana itu semua? Ya nggak laku. Daun jati, daun pisang. Itu kan kalau jadi sampah kan bisa diserap bumi. Maksudnya sama-sama sampah plastik sama sampah daun itu berbeda. Jadi manusia itu cari praktis, tetapi akhirnya karena greed itu kan salah satunya gitu ya. Penemuan manusia yang punya efek bahaya itu kan plastik salah satunya. Saya tidak anti plastik kalau memang dibutuhkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau over gitu kan, produksi plastik kita itu berlebihan, kita nggak tahu cara mengatasinya, itu kan nanti jadi musibah. Jadi banjir, nanti pengeluh ini banjir di mana-mana. Tapi sampah plastiknya nggak ada solusi kan, jadi masalah yang siklus yang tidak ada solusinya. Kemudian saya ingin tekankan lagi soal tadi ya, saran itu dalam Al-Quran ada petunjuknya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan nanya saya tips diet gitu. Saya cuma ngasih saya cuma menyampaikan tadi ayatnya kulu wasrobu wa la tusrifu. Tapi jangan paksa saya atau jangan nanya ke saya tentang makanan yang ideal seperti apa yang disampaikan ahli gizi. Tanya ahli gizi. Atau berobat ya. Kalau bukan ahlinya, nggak paham anatomi, nggak paham penyakit, kita asal aja dulu Nabi kayak gini berobatnya, berbekam. Penyakitnya apa, kemudian cocokkan dengan orang ini gitu. Berbekamnya baik, tapi kalau caranya orangnya nggak ahli atau ya kan bisa berisiko juga. Itu yang hal-hal yang mohon maaf ya, seperti yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qadri tadi, kita berpegang teguh pada zahir nas, tetapi kita menghilangkan sisi substansinya. Ada larangan Nabi, mantatop baba walam yu'lam minhu qabla dzalika tibun fahuwa dhamin. Jadi kalau ada orang berobat bukan berobat, mengobati orang padahal dia itu tidak ahli dan tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, maka dia
Walam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin. Dia itu tanggung jawab. Jangan bilang itu qadarullah. Dia harus tanggung jawab. Berani ngobati ya harus tanggung jawab. Meskipun dokter juga nggak sempurna, kalau kan ada yang meninggal di IGD. Ya, IGD ditangani ahlinya. Kalau darurat ditangani yang bukan ahlinya, ya dia tanggung jawab. Ya, itu salah satu yang poin yang penting. Kemudian soal sampah ya. Terus kita nggak usah buka bersama gitu. Nah, kita kan diberi akal, diberi kemampuan bermusyawarah. Ya, kita cari keutamaan, jangan tinggalkan mafsadatnya. Bahkan sampai ekstrimnya ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa namanya? Mencegah kemadaratan itu diutamakan daripada meraih maslahat. Tetapi ini juga terus nggak usah buka bersama, nggak seperti itu. Kaidah-kaidah agama itu kan ketika dalam penerapan ya itu perlu adanya musyawarah, pendapat ahli begitu ya. Dan itu perlu kedewasaan memang. Kita pengen tetap buka bersama, tapi ada solusinya lah biar nggak menghasilkan sampah bagaimana. Itu nanti silakanlah secara manajerial saja ya. Oke, ada yang lain? Izin Ustadz, ini ada Bapak Ayu Kamil ingin menyampaikan pandangannya. Dipersilahkan langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Anissa. Afwan Ustadz, saya Ayu dari Jakarta. Suara saya terdengar Ustadz ya? Terdengar ya, jelas, silahkan. Ya. Tadi saya tertarik terkait dengan pernyataan bahwa orang beriman itu zuhud dan ketika dia dapat nikmat dia tidak memamerkan kepada orang lain gitu ya, dan memang segala nikmat ada yang hasad gitu. Saya pernah dengar ada sebuah alibi dari salah seorang sahabat muslim gitu ya, kenapa dia di sosial media masih rajin aja, kalau mungkin ya mohon maaf netizen ngeliatnya tuh flexing gitu ya, kalau orang yang dengki ngeliatnya dia pamer, tapi dia ada dalih lain. Dasarnya dia adalah surat Ad-Duha ayat 11, yaitu wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits gitu kan, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Jadi kerjaan dia adalah keliling dunia naik kapal pesiar, tapi hashtagnya Masya Allah Tabarakallah gitu, terus naik pesawat dengan kelas bisnis kelas. Saya sih kenal dengan orangnya dan insya Allah kalau saya sih berusaha berbaik sangka dengan yang bersangkutan bahwa memang dia bagian dari menyatakan itu tadi, cuman ribuan followers yang lain kan tidak sama gitu. Dia melihat ini orang ini flexing syariah gitu, jadi flexing ada masalah tabarakallah-nya. Nah ini saya agak bingung di tengah-tengah nih. Di satu sisi saya setuju dengan sahabat saya ini bahwa ya kita kan menyatakan bahwa ini nikmat Allah loh, aku bisa keluar negeri karena Allah gitu, aku kekayaan ini karena Allah loh. Nah tapi sisi lain tadi Afwan Ustaz bilang orang mukmin itu menyembunyikan. Nah ini kita sikapnya baiknya bagaimana Afwan? Jazakallah khairan kasiran. Ya. Oke. Mungkin Ustaz kita tahan dulu jawabannya, kita dengarkan dari pertanyaan atau refleksi dari Ustaz Muji terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mbak Anissa. Mohon maaf ini Ustaz Hanif, kalau saya dengar suaranya Ustaz Hanif seperti saya mengingat Ramadan di tahun kemarin, karena di waktu itu saya baru gabung. Untuk tentang pertanyaan Ustadz Tanti ya dan Ustadz Yukiko itu, sebenarnya jawaban yang sudah disebutkan oleh Ustadz Hanif tentang manajemen, itu sudah jawaban pertama. Jawaban kedua itu ada pada penerima buka puasa, jadi kesadaran diri. Kadang memang pemberi buka puasa itu sudah memanajemen dengan baik tentang penanggulangan sampahnya, tapi kadang orang yang menerima buka puasanya itu yang tidak memiliki kesadaran, kita lah yang tidak memiliki kesadaran tentang buang sampah pada tempatnya dengan bagus. Makanya di bulan Ramadan itu, ini insya Allah singkat saja, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menyebut dengan amanu itu, dia kaitan dengan adab di dalamnya, dia juga kaitan dengan iman di dalamnya. Jadi perintah tentang puasa itu diwajibkan kepada orang-orang beriman, sekaligus dia memiliki adab. Ya, jadi adab kepada Allah dan adab kepada manusia dan juga adab kepada lingkungan. Dan puasa ini kadang memang kita dapati
kita menganggap puasa hanya sekedar menahan makan dan minum dan hanya sekedar menjaga diri dari berhubungan badan dengan istri saja. Tapi padahal puasa itu ada puasa batin. Puasa batin itu diantara menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pendengaran dari hal-hal yang diharamkan, dan juga menjaga hawa nafsu. Kebanyakan diantara kita semua ini kadang lalai dengan puasa batin ini. Kita dapati ketika di waktu maghrib berbuka, ternyata sifat kita itu hilang dari makna puasa. Kita sampai beli makanan banyak, mubazir dan seterusnya, kita bawa ke rumah, ternyata sampai di rumah kemudian tidak selesai atau tidak habis kita makan. Jadi memang nilai puasa kita tidak bisa dapatkan karena memang kita hanya memaknai puasa itu hanya sekedar makan dan minum ataupun yang tadi yang saya sebutkan, tapi tidak sampai pada makna batinnya, menjaga diri dari hawa nafsu, menjaga diri dari israf dan mubazir dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan Mbak Tanti dan juga Mbak Yukiko tadi, apakah kita harus menyalahkan seluruh penjual buka puasa karena dengan adanya mereka kita jadi mubazir? Maka itu menjadi kesalahan ketika kita menyalahkan mereka. Kembalinya adalah kepada kesadaran pribadi bahwa puasa ini melatih bukan hanya untuk menahan zahirnya kita berpuasa, tapi juga menahan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu berkaitan juga dengan sifat mubazir, sifat israf, dan sifat-sifat yang Allah haramkan yang lain. Kemudian mungkin saya mohon maaf ini Ustaz Hanif, saya bisa masuk ke pertanyaan Bang Ai yang tadi, bahwa memang kalau nanti insya Allah akan dilengkapi oleh Ustaz Hanif. Cuman tentang masalah ini dakwah, kadang di dakwah ini ketika seorang ustadz memperlihatkan bisa melancong ke sana kemari dan seterusnya, itu akan ada rasa minder, atau ada rasa tidak pantas. Ada orang yang ketika dia hartanya ataupun materinya itu sedikit untuk bergabung dalam masalah dakwah, dan ini juga menjadi efek buruk di mana ada kelas dakwah. Ini kelas dakwanya pejabat, ini kelas dakwah ekonomi, ini kelas dakwahnya VIP dan seterusnya. Dan ini yang terjadi saat ini. Padahal di masa Nabi, Bilal bisa duduk dengan Rasulullah, dengan siapapun. Tapi kalau kita dapati di hari ini sudah ada kelas dakwah yang dikhususkan untuk para pejabat, yang dikhususkan untuk ekonomi bawah dan seterusnya. Dan para ustadz pun terpengaruh dengan kelas dalam dakwah ini. Terima kasih Ustadz Hanif dan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Ustadz Muji. Izin Ustadz Hanif, ada pertanyaan terakhir yang disampaikan di kolom chat, mungkin bisa nanti sekalian dijawab nih. Dari Ibu Iva Mutmainnah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan makanan thayyib? Apakah semua makanan halal itu thayyib ataukah ada parameter lain? Bila ada, apa parameter yang digunakan? Mungkin itu saja Ustaz. Silakan waktunya menjawab. Oke, terima kasih. Terkait tentang tahdus bin ni'mah ya, apakah itu flexing atau tahdus bin ni'mah? Sebenarnya kalau kita memang orang yang suka keluar negeri kemana-mana, kalau cuma mengabarkan saya di sini loh, mungkin untuk keluarganya biar tahu, ya itu seperti makan dan minum. Yang penting jangan berlebihan saja. Jangan berlebihan itu ya yang ngukur standar saya sama standar beliau atau standar orang lain juga berbeda ya. Berlebihan itu ukurannya kan masing-masing orang berbeda. Orang yang tiap harinya naik pesawat atau tiap minggunya, ya naik pesawat itu biasa aja bagi mereka. Dan itu kembali ke niat kalau dari soal itu. Tetapi soal tahdus bin ni'mah itu jangan dimaknai flexing syariah. Tahdus bin ni'mah itu sebenarnya kalau konsep wa ma bi ni'mati rabbika fahadis ya, munasabahnya itu dengan ayat sebelumnya ya. Apa? Ya berbagi. Jadi kan di 3 ayat sebelumnya itu kan apa? Yang pertama wawajadak alam yajid kayatimang fahawa wajadaka dolang fahada wajadaka ailang fagna. Ada 3 hal itu. Munasabahnya adalah fa'amal yatima falatakha. Orang yang anak yatim jangan dihati. Wa masaila falatanhar. Apanya? Jangan sewenang-wenang anak yatim
Dan bagi yang sa'il itu bisa meminta harta atau ilmu, orang bertanya, jangan digardi. Ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat Tuhanmu jangan engkau malah hendaklah engkau sampaikan. Itu terkait dengan bahwa jadaka ailang fa'aghna. Dulu Nabi itu ailang, tidak memiliki apa-apa, tidak punya. Kemudian Allah cukupi. Maka wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ya ingat itu dengan apa? Ya berbagi. Jadi sebenarnya pemaknaan tahdits bin nikmah itu ya kalau kita lagi banyak nikmat, bagi dengan orang sekitarnya. Bukan hanya memperlihatkan gitu. Kita berbagi, bagi makanan, bagi harta. Tapi yang tadi saya juga tidak untuk membuat suudon ya. Karena kayak gitu itu ada sisi yang kita juga harus bijak juga. Bagi orang lain ya kita nggak usah terlalu mengukur. Tapi kalau bagi kita pribadi ya bolehlah kita berfoto atau yang kayak Sanoman kemana-mana itu dakwah. Ya kalau ada sisi yang dibutuhkan ya nggak apa-apa. Yang penting nggak berlebihan. Orang nggak akan menyimpulkan kita ini sedang pamer gitu. Kita insya Allah juga tahulah batasannya gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang ada di chat, ya, Bu Iva Mutmainah, toyib ya. Nah toyib ini baik secara luas ya, makna toyib itu makanan yang baik. Baik saya, baik jenengan, nah, itu bisa berbeda. Misalkan orang punya tensi darah tinggi, mungkin garamnya nggak boleh sebanyak orang normal. Atau orang punya diabetes, ya, nggak boleh yang manis-manis. Ya berarti makanan baik buat orang diabetes sama orang normal itu ya berbeda. Baik dalam artian itu bergizi, ya, punya nilai manfaat. Kalau halal itu kan sifatnya yang batasan syar'i ya, tidak boleh bangkai, tidak boleh darah, tidak boleh babi, tidak boleh makanan-makanan yang diharamkan. Jadi terminologi halal itu lebih ke terminologi secara fikih ya. Sedangkan thayyib itu terminologi yang umumnya dipakai untuk menjelaskan bahwa makanan itu memang baik untuk tubuh. Nah, adapun kualitasnya, kuantitasnya, jumlah maupun dosisnya, yaitu yang baik untuk dirinya. Apa batasannya? Tidak berlebihan. Nanti tanya ahli gizi lah. Kalau pengen, saya menganjurkan apa-apa jangan suka percaya mudah sama orang yang bukan ahlinya. Benar ada kalimat undur mankola, makola wa tandur mankola. Itu untuk nasihat umum, hal-hal yang sifatnya difahami baik oleh umumnya orang. Tapi spesifikasi keahlian teknis, tanya ahlinya. Jangan tanya kepada sembarang orang atau baca dari sembarang broadcast. Cukup, ada yang kelewat? Maaf, saya boleh menambahkan Ustadz soal toyib itu? Ya, silakan Bu. Ya, karena sekarang ini orang zaman sekarang itu sudah hilang koneksinya terhadap bagaimana cara makanan itu dihasilkan. Kita tidak tahu, pokoknya yang penting ada di supermarket, harganya murah, banyak. Habis itu kita tidak peduli bagaimana caranya. Padahal misalnya karena menghasilkan makanan itu dipakai banyak pupuk kimia sintetis yang akan merusak tanah pertanian, mencemari tanahnya, airnya, udaranya. Bahkan yang saya tahu ada di satu misalnya perkebunan stroberi karena banyak pakai insektisida, itu petugasnya itu setiap 6 bulan harus diganti karena meninggal. Ya, nah itu jadi menimbulkan kemudaratan buat yang petaninya. Apalagi mereka juga sebenarnya penghasilannya itu sangat minim karena harga sedikit naik aja semua udah menjerit gitu ya. Kemudian untuk menghasilkan ayam potong itu si ayam itu diberi makan berlebihan sampai dia itu tidak bisa berdiri ya. Karena kita maunya itu ayam cepat dihasilkan dalam waktu sebulan gitu, udah siap potong. Kemudian ayam itu diangkut dalam keadaan yang tidak berperi kehewanan, misalnya dia kakinya digantung, kepalanya di bawah. Nah itu juga menurut saya bagian yang tidak toyib, tapi ini bagian yang kurang dibahas gitu dalam soal ketoyiban, karena pemahamannya seperti yang tadi Ustadz bilang, orang lebih mikir
terutama fokus ke diri manusianya, tapi tidak melihat secara holistik ya, maksudnya kepada lingkungan, kepada ya petaninya, petani peternak, kepada hewannya sendiri, begitu, kepada ya terutama soal pencemaran dan segala macam. Itu aja. Maaf. Ya, makasih tambahannya. Ini kita tutup, Kak Anissa. Ya, baik. Alhamdulillah, sepertinya semua pertanyaan sudah masuk, sudah dijawab, dan mungkin ini hanya menambahkan sekedar informasi dari Bu Desi terkait konsep ekomasjid yang digalang oleh Lembaga Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI. Sudah ada beberapa masjid yang menerapkan konsep ekomasjid. Ada juga Instagramnya ekomasjid.id. Masya Allah, terima kasih tambahannya dari Bu Desi dan Bu Tanti ya terkait dengan tadi bagaimana manajemen pengelolaan sampah di masjid. Gitu. Dari saya mungkin Ustaz Hanif ingin menyampaikan kesimpulan closing statement. Ya, singkat saja untuk kesimpulan, kita bisa melatih diri kita, keluarga kita, ambil makanan secukupnya dan habiskan. Ya, saya di keluarga aturannya berani ngambil harus habis. Ya. Jadi dan ngambilnya jangan kebanyakan. Ya, itu latihan untuk menerapkan ayat kulu washrobu wala tusrifu. Kemudian yang lainnya bahwasanya ya kita perlu juga bijak juga ketika menyampaikan kepada masyarakat tentang hal yang mungkin masih baru gitu ya, dalam hal contoh mengelola manajemen masjid dan sebagainya. Selain substansi memang juga perlu cara-cara persuasif sehingga ide-ide yang baik itu bisa diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan hadir kepada Ustadz Hanif yang telah menyampaikan sharing materi Tadabbur surat Al-A'raf ayat 31 kepada kita semua. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Dan kita sebagai yang menyimak story morning kali ini juga semakin termotivasi untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan, minum, maupun berpakaian. Selanjutnya dari saya, selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, ada sikap tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf setulus-tulusnya. Dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua sahabat yang telah hadir. Jazakumullah khairan hasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.